الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا بوجود مصطفى أحمد بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا ودهر أنجز وعده البثر فيه أذهام لنا وكلنا نرجو الوصول إلى الحبيب رسولنا يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الوجود الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شافي يا اسمه طاهر يا من اسمه طاهر ومطهر يا من اسمه صفي والمصطفى يا من اسمه أحمد ومحمد يا من اسمه محمود عند رب البرية صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي الغاثم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاق فيا أيها المشتاق لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala puji bagimu ya Allah yang kau hadiahkan anugerah terbesar bagi kami. Kau ciptakan baginda Sayyidil Wujud di tengah-tengah kami yang cahayanya hingga saat ini masih mampu menerangi lisan kami sehingga mampu berkumpul berselawat memuji memunajatkan menyandungkan kemuliaan dan keagungan Sayyidil Wujud Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang mana banyak orang terlalaikan dari menyebut dan mengagungkannya bahkan cenderung menghinakannya tanpa sengaja ataupun tidak meremehkan mereka yang dipuji oleh Allah mereka yang diagungkan oleh Allah meremehkan mereka yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah yaitu Sayyidil Wujud Muhammad bin Abdullah beserta para pengikutnya mereka yang setapak demi setapak mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang bahkan diperangi dari zaman awal hingga sampai saat ini tapi dalam kebenaran akan selalu ada jalan penerang akan selalu bersinar dan sinarnya tidak akan pernah redup hingga akhir zaman karena Allah yang menjanjikan Allah yang menurunkan Al-Quran maka Allah pula yang akan menjaganya itu firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Alangkah beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad masih di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Fi ashuril hurum kita dimuliakan oleh Allah pada malam-malam yang mulia. Mudah-mudahan Allah mendapatkan kita termasuk kelompok yang mulia berkat kita memuliakan orang yang mulia. Bersama-sama duduk di tempat yang pernah diduduki oleh orang-orang yang mulia. Kita menyaksikan tempat ini pernah didatangi oleh Ustazina wa Sultanul Ulama fi zamanina Al-Habibana Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Pernah didatangi para alim ulama Sayyidil Walid Habib Husain bin Salim. Belum lama datang kepada kita Habib Abdullah. Dan masih banyak lain banyak ulama datang ke tempat ini. Semoga berkat tapak kaki mereka yang pernah menduduki tempat ini, berkat tapak kaki mereka yang pernah mendatangi tempat ini, keberkahan Allah senantiasa Allah berikan kepada kita, senantiasa Allah liputkan kepada kita seperti perkataan Imam Subki ketika memasuki kubur Imam Nawawi, wa fi darul hadithi latiful ma'na. Dan ketika aku memasuki kubur Imam Nawawi, bau senyuman sunnah
yang dilakukan oleh Imam Nawawi fi Darul Hadis dan Darul Hadis disebut kubur Imam Nawawi sebagai Darul Hadis, dan rumah yang penuh dengan hadis kesunahan karena meriwayatkan begitu banyak hadis-hadis Nabi Muhammad yang dikumpulkan di dalam kitab yang paling kecil Arba'in Nawawi. Ada kitab Al-Azkar, bahkan para ahli aslafuna salih dahulu yuba'udzal yastaril azkar. Mereka rela menjual rumah mereka demi membeli kitab Al-Azkar. Yuba'udzal yastaril azkar. Zaman sekarang terbalik, Al-Azkar maujuda, kitab maujuda. Zaman serba canggih, bahkan di dalam handphone kita, di dalam genggaman kita bisa membaca. Tapi himmah, kemauan menurun, kesempatan semakin banyak tapi himmah semakin menurun, keinginan semakin mengecil, husnuzon kepada para wali Allah semakin tidak ada. Tidak akan pernah berkurang jumlah mereka yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah hingga datangnya Imam Mahdi. Tapi kenapa dibutakan dari mata kita? Karena kita selalu melihat manusia lain dengan pandangan kecil dan kita melihat diri kita dengan pandangan besar, sehingga tidak dapat melihat kebesaran manusia lain. Lihat manusia lain dengan pandangan besar, lihat diri kita dengan pandangan kecil. Bukan sebaliknya yang diajarkan, begitulah ajaran para aslafun salihin. Bayangkan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar menulis surat kepada Habib Muhammad Aidid bahwa dia Habibullah bin Husain bin Tahir menulis surat kepada Al-Habib bangsa ini Habib Muhammad Aidid meminta obat atas segala kesalahan yang dilakukan mereka. Habib bin Husain bin Tahir di zamannya, kata Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, kutub murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyadri, la yufaddil ahad min Habib Abdullah bin Husain bin Tahir illa Sayyidina Faqihil Muqaddam. Aku tidak berani mendahulukan siapapun di atas Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kecuali Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sahibut tariqah. Itu masih minta obat sama sahabatnya. Obat karena aku telah melakukan kesalahan. Mana sekarang ada orang yang berani melakukan? Mana ada orang yang berani i'tiraf bidzanbih, mengakui kesalahannya di hadapan muridnya, mengakui kesalahannya di hadapan temannya, mengakui kesalahannya di hadapan orang lain. Ya tarif bidzanbih. Telah hilang. Ego diri semakin besar. Rasa jumawah semakin tinggi, kemunafikan semakin ketika amanah telah didustakan, kemunafikan merajalela, maka tinggalkanlah. Walaupun langkah kaki berat untuk berjalan, maka berjalanlah. Jangan hidup di tengah kemunafikan orang-orang munafik. Manjalis janis, siapa yang duduk bersama orang-orang yang salah, maka mau tidak mau akan ikut salah. Karena suatu perkumpulan mempengaruhi orang lain. Suatu pemikiran akan memberikan pemikiran kepada orang-orang yang di sekitarnya, sengaja atau tidak sengaja, dengar secara langsung ataupun tidak langsung, pasti akan mempengaruhi pendengarnya. Baik itu perkataan yang dibaik-baikkan atau perkataan yang cuma biasa, akan mempengaruhi. Kita mendengarkan berita buruk tentang orang lain pasti akan mempengaruhi telinga kita sehingga melihat orang tersebut dengan pandangan rendah. Maka hindari mendengar perbuatan, perkataan ghibah dan namimah. Karena al-muqtab wal mustami' mustarikani fil ism. Orang yang menggunjing dan orang yang mendengarkan gunjingan, mereka sama-sama mendapatkan dosa yang sama. Al-muqtab wal mustami' mustarikani fil ism. Orang yang menggunjing dan orang yang mendengarkan gunjingan, kamu katakan sama dosa yang sama. Kalau Imam Hasan Al-Basri ketika digunjingkan orang lain disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, ya khairul amal, dia bilang amal bila ta'ab wa junub alladhi a'tana akhadhu bila ta'ab. Mereka gembira, digunjing orang, senang Imam Hasan Al-Basri. Orang celah dia, maki dia senang. Kenapa?
Kita dapat ibadah tanpa kita perlu melakukan apapun, duduk diam kita ibadah. Jadi jangan mana kau jangan biarkan terus. Nggak perlu kita melakukan. Jadi bukan malam mengunjungi, nggak perlu biarkan. Paham? Jadi jangan. Kalau Imam Hasan Basri seperti itu amalan yang enak. Dosa kita yang kita lakukan. Habis pahala dikasih kita semua, habis dosa kita diambil semua. Nggak boleh dikeluar. Anjir. Suatu perkara. Jadi jangan kejahatan dibalas kejahatan. Walaupun Al-Quran berfirman وَجَزَاءُ سَيِّئَاتٍ سَيِّئَاتٍ وَجَزَاءُ سَيِّئَاتٌ سَيِّئَاتٌ مِثْلُهَا فَإِنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ditempeleng muka kalian sebelah kanan, pipi kalian sebelah kanan, kalian berhak menempeling yang sama di sebelah kanan. Kalau dalam Islam, kalau dipraktikkan hukum Islam. Mungkin sayangnya di Indonesia tidak melakukan hukum Islam. Maka ambil jalan yang kedua jauh lebih mulia. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fa'in afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Seandainya kau mampu memaafkan dan mencari jalan damai, maka kau akan mendapatkan balasan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bukan balasan suatu kejahatan yang sama. Walaupun diperbolehkan di dalam Islam, tapi apabila kita lebih rela mengalah, lebih rela berdiam, lebih rela menahan, lebih rela bersabar, lebih rela bersyukur. Kalau dapat ujian di zaman ini, jangan lagi kalimat sabar kalian sampaikan. Akan sulit orang menerima kalimat sabar. Sabar aja sabar. Enak Habib bilang sabar, kita yang ngerasain setengah mati. Habib gampang bilang sabar, kita yang ngerasain udah hidup susah. Juga sana sih, Habib yang bilang sabar. Terus kita kasih permisalan Nabi Muhammad, itu kan Nabi. Biasa dia udah kuat dilempari. Kotoran senyum, bahkan dijemuk. Dia kan Nabi, dia Rasul. Justru karena dia Nabi dan Rasul, dia kedudukannya lebih tinggi. Kita belum ada apa-apanya, apa yang dibebankan sama kita tidak akan sama dengan apa-apa yang dibebankan kepada Nabi Muhammad. Tidaklah akan pernah sama apa yang diuji kepada Nabi Muhammad kepada diri kita. Apa ada di antara kita yang diperintahkan mendapatkan waridat ilahi yang ditanamkan di dalam hati kita untuk menyembelih anak kita? Anak kita tidur waktu pagi, kita tidak rela bangunkannya kesian kadang-kadang. Anak kita tidak mengerjakan salat subuh, kita biarkan gitu aja. Padahal sudah masuk usia baik, padahal sudah masuk usia tamyiz. Amru auladakum bisalati lisab' wadribuhu lil asr. Ajarkan kepada anak kalian salat ketika umur 7 tahun, berarti tahu fardhul wudu sebelum 7 tahun, tahu bagaimana arkanul wudu sebelum 7 tahun. Mana ada zaman sekarang? Wadribuhu lil asr. Dan pukullah. Ketika umur 10 tahun sudah tiba, masih belum mau mengerjakan salat. Kalah kadang-kadang sama anak kita. Karena rasa cinta terlalu besar anak, maka akan kalah. Hati-hati, kalau itu telah terjadi, maka Allah akan ambil satu persatu dan akan dijauhkan dari diri kita. Kalau Allah masih cinta sama kita, akan diambil. Tapi kalau nggak sayang sama kita, biarkan itu. Semakin kita berat terhadap sesuatu, akan Allah ambil. Seperti Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian sedemikian rupa. Jadi makanya Habib cintai suka kalian, tapi ingat kalian akan berpisah darinya. Berbuatlah suka kalian, tapi ingat kalian akan terhisabkan darinya. Mana sih tak? Enak itu hasil. Buat suka kalian, buat baik silakan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man kana ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa orang yang berbuat keburukan, berbuat kebaikan walaupun sebesar biji atom, Allah tahu.
Gak usah minta balasan sama manusia. Gak usah minta pandangan dari manusia. Gak usah minta disebutkan oleh manusia. Biar Allah yang balas. Biar Allah yang kasih. Karena ketika amal yang kecil, dari amal yang kecil itu berapa banyak aulia Allah angkat derajatnya sampai ke tingginya, menebus ribuan, puluhan, ratusan ribu maqam dan mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah hanya karena amalan kecil. Berapa banyak kita sering mendengarkan kita bagaimana Bishr al-Hafi yang bertelanjang kaki berjalan dalam keadaan mabuk, kemudian melihat secari kertas yang bertuliskan asma Allah, maka diletakkannya di sakunya. Kemudian ketika mulai sadar diberikan wangian, ditaruh di tempat yang tertinggi. Nggak ada orang tahu. Tiba-tiba satu aulia ilah dimimpikan, katakan kepada Bishr al-Hafi, dia telah memuliakan namaku di dunia, maka akan aku muliakan namanya di dunia dan akhirat. Jadi jangan pandang orang yang mabuk. Kalau Allah udah mau angkat, push. Bahkan di dalam kitab salah satu tariqat Sazaliyah, Allah kalau dia mengangkat, Allah angkat bil gua. Sekuat-kuatnya Allah tarik. Itu yang fasara jadban. Jadi majdub. Kayak anak kecil lagi yang ditimang sama ibunya. Fi ghadzatillah. Dalam genggaman Allah itu orang hatinya. Nah. Kemudian di antara kita mendapatkan kedudukan seperti itu. Karena amal ikhlas biasanya. Dari amal kecil akan timbul keikhlasan yang murni. Khalis, safi. Itu yang dikehendaki Allah. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Bapak-bapak. Ibrahim bin Adham bukan saudagar kaya raya. Allah ingin angkat cepat ketika angkatannya karena peristiwa buruk. Bapak-bapaknya. Aulia. Abu Nawas yang hanya berkat syairnya. Yang tadinya orang kalau dengar syairnya Abu Nawas tentang minuman keras, laksana orang yang nggak mau minum jadi mau minum. Bayangkan, saking hebatnya puji. Tapi di akhir umurnya gimana? Allah yang angkat setinggi-tingginya. Sampai kita siapa habis sholat Jumat apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wa la agwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafir dhanbin azimi. Inna Allahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu suka sesuatu yang indah. Ketika dapat gosida seperti itu, ini kanan kiri kena, apa tiba badu ya, yang keliling tawaf di Ka'bah ya Karim ya Karim. Wah, kata Allah turunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad katakan itu kepada Allah yang bilang ya Karim itu. Jangan dikira dia mengucapkan ya Karim sambil tawaf. Allah yang maha mulia, Allah yang maha pemurah. Lantas dia enggak akan aku hitung. Lantas dia akan terbebaskan kepadaku. Disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada itu orang Arab Badui. Maka orang Arab Badui itu intashazamani fayuhasibu. Kalau dia mau buat perhitungan, aku juga akan buat perhitungan. Oh, ini Arab Badui. Kepolosan tapi. Bukan dibuat-buat. Kepolosan seorang terhadap sang majikan. Masa dirinya hamba. Masa si Tuanku tegang hukum aku. Kalau dia mau hitung-hitung kesalahanku, akan aku hitung seberapa besar dia punya kasih sayang dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, orang yang selalu mendapatkan perlindungan Allah di dalam detik-detik kita, di dalam waktu-waktu kita. Al-ajal ini udah masa-masa tinggal asar, waqad gharabal ghurub. Telah dekat, akan dekat ghurub, sudah masa akhir zaman, fase-fase yang sudah mendekati, fitnah di mana-mana. Ini tempat yang dimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, lebih baik tinggal di dalam rumah walzamas sukut. Lebih banyak diam diri, lebih baik di ini zaman. Lebih baik tinggal dalam rumah. Kumpul manusia lain akan menyebabkan fitnah.
menyebabkan segala macam. Ini zaman ini. Kalau bahkan Nabi dalam riwayat naiki gunung, tinggal di gunung, masuk dalam gua. Ini zaman. Sudah sampai kita berada zamannya. Ya, di mana orang yang bersuara akan kebenaran, orang yang berbicara akan sunnah Nabi Muhammad, maka akan dikatakan aneh, nyeleneh, kolot dan sebagainya. Inna dina bada'a ghaiban sayaudu ghaiban kama bada'u. Heran mereka. Kalau kita berbicara benar, heran. Berbicara kebenaran akan, nggak seperti ini dulu nenek moyang kita. Yang bikin nenek moyang kalian apa? Rasulullah. Lantas kalau sebuah adat yang bertentangan dengan Islam, mana yang mau kita ikuti? Ikrimah rela meninggalkan Abu Jahal. Wanita cantik dari putri Abu Lahab rela meninggalkan abahnya. Khalid bin Walid rela meninggalkan Walid ibn Mughirah. Abahnya sendiri yang pertama mengatakan Nabi sahir, Nabi tukang sihir, Nabi pendusta dan sebagainya. Itu Walid bin Mughirah. Tapi Khalidnya menjadi Asadullah, ya, menjadi orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau bertentangan tinggalkan. Jangan sudah imamnya salah diikuti. Kalau sholat saja di dalam sholat imam salah jangan diikuti. Niat mufaroh, tahu imamnya udah lebih terus masih mau ngikutin, batal sholat kalian. Jadi kalau imamnya masih benar jangan kalian sok benar. Ini kebanyakan manusia begitu. Imamnya masih benar tapi makmumnya merasa sok benar. Ya, duduk tasyahud awal hukumnya apa? Ayo. Sunnah coba kalian sekarang sekali-kali praktekkan. Habis sholat maghrib rakaat kedua langsung bangun. Kalau nggak banyakan yang duduk dan ngatain kita salah lagi yang berdiri jadi imam. Padahal dia yang duduk dia batal sholatnya sedangkan imamnya sah. Cuman sunnah juga sujud sah. Bukan begitu? Bukan pada bengong. Paham nggak maksudnya? Rakaat kedua tasyahud awal hukumnya apa? Sunnatul ab'ad. Sunnatul ab'ad apabila ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi, bukan diwajibkan. Masih disunnahkan lagi untuk sujud sahwi. Kapan waktunya sujud sahwi? Inda mazhab Imam Syafi'i setelah tasyahudul akhir sebelum salam 2 kali sujud. Apa bacaannya? Subhanalladzi la yashbu wa la yanam. Ini bacanya enggak tahu, ahkamnya enggak tahu. Terus ngatain imamnya salah. Ditinggalin tuh imam, dia ngotot, dia benar. Dia duduk, padahal dia yang duduk batal. Kenapa dia yang duduk batal? Karena dia melakukan yang sunnah, sedangkan mengikuti imam hukumnya wajib. Jadi lihat kalau imamnya masih benar ikutin, kalau imamnya salah jangan diikutin. Sama ustadz juga gitu, kalau ustadznya masih benar ikutin, kalau ustadznya salah jangan diikutin. Ya Karim lem.